Pemirsa, stok minyak goreng subsidi di sejumlah pasar tradisional mulai menipis. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap lonjakan harga minyak kita di pasaran dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam 2 bulan terakhir. Melonjaknya harga minyak goreng terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti di Pasar Keranggan, Gowongan, Kota Yogyakarta, tak hanya terjadi kenaikan harga, namun stok minyak goreng semakin menipis. Semula harga jual minyak goreng subsidi minyak kita seharga Rp18.000 per liter, kini menjadi Rp22.000 per liternya. Kenaikan harga dan kelangkaan minyak kita terjadi setelah Idul Fitri 2026. Berapa ya? 18 kan 22 per liter. Sejak kapan kenaikan? Bulan-bulan ini ya. Oh, bulan-bulan ini. Iya. Setelah Lebaran kan? Iya, setelah Lebaran. Kalau untuk stoknya gimana? Stoknya tinggal dikit, nggak ada stok. Susah nyarinya, langka. Selain itu, lebih dari 2 pekan di Pasar Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita masih kosong. Kini para pedagang beralih menjual minyak goreng dengan merek lain, namun harga jual lebih tinggi. Mulai dari Rp18.000 untuk kemasan 800 ml hingga Rp22.000 untuk kemasan 1 liter. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah putuskan minyak kita tidak lagi jadi satu-satunya merek yang digunakan dalam paket program bantuan pangan. Kini Perum Bulog diperbolehkan menyalurkan minyak goreng merek lain dengan harga yang sama. Naik kan gitu pertanyaannya, kok naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan, 33 juta kali 2 bulan kali 2 liter. Pakai minyak itu. Nah, sekarang kita berubah, bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama, tentu kita akan minta kepada produsen sehingga minyak kita tidak terganggu di pasarnya. Dengan begitu diharapkan ketersediaan minyak goreng subsidi minyak kita di pasaran tetap terjaga dan harganya pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan minyak kita dan tingginya harga minyak non-subsidi atau minyak premium. Pasar Johor Baru, Jakarta Pusat mulai mengalami kelangkaan minyak kita. Sebagian besar pedagang sudah tidak lagi menjual minyak kita karena sulitnya proses pengajuan ke distributor. Kelangkaan minyak kita ini juga mendorong kenaikan harga minyak premium yang cukup tinggi. Harga minyak premium berada di kisaran 20 hingga 25.000 per liter dan untuk minyak kita dijual di harga Rp18.000, jauh di atas harga eceran tertinggi. Harga kedelai, bahan baku tempe dan tahu naik. Sejumlah pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Bogor, banyak perajin tahu dan tempe yang mengurangi produksinya. Pedagang tahu tempe di Pasar Antri Kota Cimahi ini, karena harga kedelai naik, harus memperkecil ukuran tahu tempe agar harga jualnya tidak naik. Meski diprotes pembeli, namun omset pedagang turun. Harga tempe sekarang ya Pak, kacangnya udah naik, tapi kalau jualnya susah. Sisanya karena barangnya dikecilan sekarang, nggak bisa ditaikin harganya. Paling harganya cuma naikin ngecilan barangnya aja. Jadi naiknya tuh ada yang dulu 8.000 jadi agak gede, sekarang agak kecil. Jadi artinya tempenya dikecilin ya? Ya, ini berat nggak nih, berpengaruh nggak dengan dikecilin ini? Kalau berpengaruh pasti. Di sentra produksi Lebak Talun Parung Panjang Kabupaten Bogor, akibat harga bahan baku kedelai naik, perajin tahu tempe mengeluh dan menghentikan aktivitasnya. Beberapa pengrajin tahu tempe memperkecil ukuran tempe untuk bertahan. Kedelai ini kan punya kita gitu loh, masa punya negeri kita sendiri. Kenapa lebih berhasil diproduksi di luar tuh? Akhirnya kesini lagi kita harus import dan jadinya mahal. Padahal di sini tuh ada semuanya. Pertama saya akan membawa kalau nanti ketika saya rapat
bertemu dengan Menteri Perdagangan, saya akan bertanya seperti saya ngomong barusan. Permintaan tahu tempe di pasar Parung Panjang masih cukup tinggi, membuat pengrajin memproduksi setiap hari, meski bahan baku harga belinya naik. Dari Cimahi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Iwan Setiawan, iNews melaporkan.